Tak hanya pembelajaran sekolah ataupun perkuliahan yang digelar secara daring atau online, ujian akhir mahasiswa berupa sidang skripsi juga dilakukan secara online. Seperti yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran hewan Universitas Udayana, Nur Liliana Puri Prihatiningsih. Ujian yang dilakukannya secara daring ini dilaksanakan pada Kamis 23 April 2020 pagi. Dia membawakan skripsi yang berjudul Respons Analgesia, Sedasi dan Relaksasi Anestesi Ketamin, dan Propofol dengan Premedikasi Silazin pada sapi Bali, Bos Sondaikus. Skripsi ini dipresentasikannya kepada para penguji melalui aplikasi WebEx Video Conferencing. Kalau kesannya sebenarnya ada sedihnya, ada senangnya. Kalau senangnya bisa ngirit untuk materinya, tapi kalau sedihnya itu ya yang jelas nggak bisa bertatap muka langsung dengan dosen gitu. Jadi kurang leluasa lah. Oh iya, kalau untuk sidang online ini lebih ke efektif sih Kak, karena kondisinya lagi kayak gini. Kalau lihat materi ya sedikit-sedikit bisa lihat lah gitu. Kalau untuk suasananya sendiri ini lebih ke menguntungkan Kak, karena kita paling cuma direpotkan sama kuota, nyari tempat tenang, itu aja, selebihnya enggak. Tapi kalau live itu maksudnya bertatap muka itu dia lebih ribet karena harus menyiapkan segala sesuatunya dari berkas hard copy-nya, kemudian harus dicek itu, kemudian berkas yang lainnya. Selain itu juga harus menyiapkan konsumsi, ya itu. Pendapat mengenai sidang skripsi yang dilaksanakan secara daring ini juga datang dari salah satu dosen penguji Nur Liliana, I Gusti Ngurah Sudisme. Ujian atau sidang akhir bagi Nur Liliana ini merupakan pertama kalinya Ngurah Sudisme menguji mahasiswa secara daring. Kesannya sih bagus, cuman kendalanya mungkin di sinyal ya. Sinyalnya kadang tidak stabil. Kemudian kemungkinan hardware-nya ini mungkin tidak support dengan Webex. Webex ini kan agak berat ya. Ya, suasana seperti ini satu banyak untungnya ya. Satu, kita tidak warawiri keluar lagi, jauh lebih efisien. Kita bisa dari rumah, langsung kita bisa bicara sendiri. Cuman memang karena ini hal yang baru, kita kan masih kagok gitulah. Karena budaya kita kan budaya harus bertemu begitu. Jadi kelebihannya ini semestinya jauh lebih efisien digunakan. Jadi kita tidak memerlukan ruangan khusus, karena kita bisa bekerja dari rumah masing-masing. Secara umum tidak ada berbeda, sama saja. Artinya pertanyaannya biasa, masukannya biasa. Cuman kendalanya cuma itu saja. Kadang di tengah jalan itu sinyalnya turun, cuma itu saja. Kalau yang lain saya lihat masih sama, jadi produktivitasnya masih sama dengan offline, kita datang kumpul dan lain sebagainya sama. Kalau dari segi rasa jelas berbeda. Kalau dari segi rasa, kalau dari segi tujuan, substansi, isi, kemudian tujuan pembelajaran, tujuan sidang dan lain sebagainya tidak berbeda. Mungkin dari segi rasa memang pasti berbeda. Jadi kalau ini kan tujuan utamanya bukan masalah rasa, jadi masalah bagaimana isi substansi pembelajaran itu bisa nyampe dan bisa jalan. Jadi secara umum walaupun kita tidak ke kantor dan tidak bekerja dari rumah, jadi target dan tujuannya masih sama. Nah, kalau bagi saya malah lebih memudahkan ini, cuman kita aja yang belum biasa menggunakan. Kemudian mungkin memang perlu sedikit biaya sinyal dan perangkatnya harus support dia gitu. Selama ini masih sinyalnya bagus dan support, ini jauh lebih bagus kalau saya pikir. Kendalanya hanya dari kestabilan sinyal saja, yang lain tidak ada masalah. Kalau selama masa ini tetap harus online dia, karena kita kan harus bekerja dari rumah, hindari keluar rumah.
Kalau sudah berjalan biasa, mungkin tatap muka ini sangat penting juga. Yuk subscribe akun resmi YouTube Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.